Welcome to Motion Cuan. Cari untung bareng teman. Buat kamu, para fresh graduates yang pengen tahu serba-serbi dunia kerja profesional, serta hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan, yuk dengerin Podcast Obsesif, persembahan Medio by KG Media, hanya di Spotify. Hai teman Motion, kembali lagi di Podcast Cuan. Kali ini ada Aditya Putra Dinata bakal ngobrol sama Mbak Jumiati Partawijaya. Nah, kalau kita kemarin nih udah dijelasin gimana caranya memilih jenis emas dan membeli untuk investasi. Sekarang kita bakal bahas tentang cara investor membaca dalam tanda kutip cuaca. Bukan di sini menjadi rara pawang hujan, bukan. Tapi di sini kita bakal ngebahas tentang membaca kondisi yang mempengaruhi pasar saham. Wow, menarik banget ya. Tapi tentunya sebelum ngedengerin obrolan kali ini, jangan lupa untuk follow dan beri rating terbaikmu untuk Podcast Cuan di Spotify, serta nyalain notifikasinya supaya kamu bisa keinfo nih tiap ada episode terbaru yang tayang di hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Terjun menjadi seorang investor saham tentu bukan hal yang mudah, teman Motion. Banyak banget pengetahuan yang wajib dipelajari, salah satunya grafik saham atau candlestick. Dalam berinvestasi ada dua jenis analisis, fundamental dan technical yang pernah dibahas sebelumnya sama Mbak Joyce. Tapi nih, ada banyak orang yang merasa tetap aja bingung melihat harga-harga saham yang bisa mendadak anjlok. Jadi, apakah sebenarnya investor saham perlu cukup untuk melihat analisis fundamental dan technical aja? Yuk, kita kupas bareng-bareng barengan aku Aditya Putra Dinata dan juga Mbak Jumiati Partawijaya, Certified Financial Planner dan jurnalis kontan.co.id. Halo Mbak Jum, apa kabarnya hari ini? Baik, Adit. Siap. Mbak Jum, kemarin tuh sempat aku ngobrol sama Mbak Joyce tentang analisis fundamental dan juga technical. Tapi sebelum kita ngobrol bagaimana caranya membaca cuaca dalam tanda kutip, boleh nggak Mbak Jum untuk merimain teman Motion, kira-kira apa sih fundamental dan technical, perbedaan, keunggulan, kekurangan, anything, tapi secara singkat aja Mbak Jum, nggak apa-apa. Oke, kalau di investasi saham itu kan ada dua aliran besar ya, yaitu fundamental dan technical. Kalau fundamental ini, kalau kita lihat dalamnya perusahaan, ya laporan keuangan. Istilahnya gini deh, kalau kita lihat temen punya kafe nih, ngajakin join, kita lihat apa? Gitu kan? Yang kita lihat kan laporan keuangan. Terus juga nanti si manajemennya, omsetnya berapa, keuntungannya berapa, bagaimana persaingan dan segala macam. Nah ini itu aliran fundamental, agak ekstra fundamental lah ya, karena sampai dalam-dalamnya. Kalau benar-benar fundamental itu sampai dalam-dalam, sampai persaingannya ada segala macam. Tapi kalau pada praktek fundamental yang kebanyakan lebih ke laporan keuangan yang dilihat neraca, rugi laba, perubahan modal, cash flow. Nah kalau fundamental itu yang dia lihat itu perusahaan ini punya nilai wajar berapa, harga sekarang ada di atas apa di bawah. Kalau di bawah dia akan masuk gitu. Oke, itu yang biasa pakai Q1 gitu-gitu ya Mbak Jum? Iya, itu kuartalan. Jadi laporan keuangan perusahaan di pasar modal itu kan keluar setiap kuartal. Jadi itu dia akan selalu cek. Nah, kalau aliran kedua itu yang dilihat pergerakan harga saham. Asumsinya nilai perusahaan itu akan tercermin dari harganya. Nah, entah dia mau melakukan merger akuisisi, ada masalah misalnya di bisnisnya, itu semua akan tercermin di harga. Karena itulah investor teknikal melihat harganya itu bergerak lebih cepat. Nah, ini mungkin orang yang senang bertransaksi daily gitu kan, atau mungkin lebih cepat lah ya, itu biasanya memakai teknikal. Masing-masing ada keunggulan. Nah, ada juga yang menggabungkan. Jadi, kita milih sahamnya dengan berdasarkan fundamental, terus masuknya kapan atau keluarnya kapan dengan analisis teknikal. Wow. Ini kan berarti udah expert gitu kali ya Mbak Jum kalau udah bisa yang dua-duanya. Itu apakah mungkin? Aku nggak tahu sih jujur. Mungkin ya, sangat mungkin banyak, ya. Mungkin banyak. Itu kalau technical fundamental seperti itu. Oke, berarti bisa dibilang kayak udah tahu nih, udah nge-forecast gitu ya. Selain emang risetnya dalam, tapi udah forecast kira-kira kedepannya gimana nih dari si perusahaan atau company yang ada di sahamnya itu, teman Motion. Atau mungkin dalam tanda kutip kita bisa bilang udah ngebaca prediksi cuacanya. Nah, Mbak Jum, aku pengen nanya nih tentang membaca cuaca gitu ya dalam pasar saham. Gimana sih caranya supaya kita bisa tetap dapat cuan? Ini bahasaku. Nih kalau kita pamakan nih, kalau kita di negara bumi
musim kayak kita ini kan nggak terlalu peduli ya sama cuaca ya. Kalau hujan atau panas ya nggak apa-apa lah. Paling juga kadang-kadang ada pawang hujan juga ya. Iya. Tapi kalau di negara 4 musim orang tuh sangat memperhatikan cuaca, ya kan? Yang saya maksudkan cuaca di sini ini adalah kalau tadi analisis fundamental dan teknikal saham itu kalau kita umpamakan kayak hujan atau panas lokal, gitu kan. Kita juga harus lihat musim secara keseluruhan. Misalnya nih, ini masalahnya karena dunia kita yang bulat ini katanya sekarang udah jadi datar. Maksudnya saling terhubung satu sama lain. Jadi kalau kejadian di satu bagian dunia itu bisa mempengaruhi yang lain. Nah, misalnya nih beberapa tahun-tahun lalu itu ada krisis untuk pembuatan chips. Chips. Nah, ada juga sekarang krisis energi. Makanya harga coal, harga minyak itu kan naik tinggi. Nah, ada juga sekarang mulai ramai lagi juga krisis pangan. Makanya CPO, gandum juga itu lagi ramai. Nah, ini nggak bisa lepas. Jadi semuanya ini akan terhubung, tertranslasi juga ke Indonesia. Walaupun itu terjadinya di Ukraina, gitu kan, atau di Rusia, gitu kan. Setuju. Terhubung, gitu kan. Oke, berarti karena ada faktor terhubungnya sekarang sama aja kayak kita megang handphone lah ya. Kita mau tahu keadaan di luar negeri, siapa mungkin teman kamu, teman Motion, sangat gampang gitu ya. Begitupun dengan kamu yang menjadi seorang investor gitu kali Mbak Jum. Kita ini bicara investornya itu kan kalau kita ini investor lokal ya, domestik ya. Orang Indonesia berinvestasi di bursa efek. Nah, jangan lupa di bursa efek Indonesia ini juga ada investor asing. Dan investor asing ini jadi kayak andalan lah gitu kan untuk pasar saham di Indonesia. Ada tahu nggak? Jadi di sebelum COVID ya, investor di Indonesia ini ada berapa banyak? Kita kan 250 juta penduduk ya. Kita ini nggak lebih dari 2 juta. 2019-an ya, 2020 lah sebelum masuk COVID. Nah, cuman 2 jutaan. Dikit banget gitu kan. Begitu Maret 2020 IHSG ambles, itu karena investor asing pada kabur gitu kan. Akhirnya kita kan nggak bisa kemana-mana. Masalah. Sementara kalau investor asing itu kan secara global dia ngelihat, oh Indonesia nggak menarik, cabut gitu kan. Oh Indonesia menarik, masuk gitu kan, kayak gitu. Dia bisa masuk ke Afrika, dia bisa masuk ke Eropa, dia bisa masuk kemana-mana gitu, ke Amerika, ke Cina, kayak gitu. Dia bisa masuk kemana-mana, di mana yang menarik dia masuk. Kalau kita kan nggak bisa kemana-mana, ya udah diem aja di sini gitu. Benar. Nah, baru belakangan nih investor di Indonesia nih berkembang. Akhirnya sekarang sekitar 8,4 juta itu per Maret 2022 ya. Moga-moga terus bertambah gitu kan. Antusiasme kita melihat investasi ya patut disyukuri. Jadi kita bisa agak mandiri lah gitu, nggak terlalu tergantung dengan investor asing. Tapi tetap juga sih, kalau Adit ingat kemarin bulan awal Mei, itu kan sempat ambruk ya, sekitar belasan % lah. Itu karena investor asing juga cabut gitu. Jadi sebelum di awal 2022 ini pasarnya agak naik kan, kayak pasang naik gitu kan. Nah itu investor asing masuk kayak gitu. Nah ya begitulah gitu kejadian. Setuju ya. Jadi kalau kita terlalu bergantungan ya balik lagi, investor asing mah ya nyantai-nyantai aja, kitanya bingung ngarep aja gitu ya Mbak Jum ya nih. Kenapa nih gitu kan. Tapi Mbak Jum, aku tertarik banget ngomongin berarti kan memang penting bagi kita untuk bisa membaca cuaca pasar finansial seperti tadi analoginya mungkin investor asing, investor lokal. Apa sih Mbak yang paling mempengaruhi sebenarnya kalau untuk dalam tanda kutip membaca cuacanya ya? Kalau kayak untuk investor asing itu, kalau kita melihat ini artinya kita melihat preferensi investor asing ini mau lari kemana. Jangan kita cuma nunggu di sini investor asing masuk, oh musim semi, investor asing keluar, oh winter is coming gitu aja gitu kan. Nggak gitu juga. Tapi kita ngelihat investor asing ini preferensinya lari kemana gitu kan. Nah kalau kayak sekarang yang paling utama untuk jadi acuan mereka itu adalah Amerika tentunya. Jadi kenapalah namanya suku bunga The Fed atau suku bunga acuannya di Amerika itu jadi penting. Dan inflasi di Amerika juga penting. Nah sejak COVID ini perdagangan di dunia kan terganggu. Macam-macam ya, mulai dari SDM, dari Cina lah yang jadi produsen itu lockdown dulu, terus harga minyak mentah naik segala macam, itu bikin inflasi Amerika naik. Yang awalnya maunya 2%, sekarang udah di 8%. Artinya ini suku bunga acuannya di Amerika harus ngikutin. Sekarang masih di 1%. Gitu. Nah,
kenaikan suku bunga The Fed atau suku bunga acuannya di Amerika itu akan bikin instrumen yang ada di Amerika jadi buruan. Gitu. Oke. Berarti itu yang pada akhirnya dampaknya sampai sekarang kita tahu venture capital dari luar negeri banyak yang invest ke Indonesia. Makanya beberapa startup kemarin juga menyatakan harus PHK dan lain. Itu mungkin efeknya, Mbak Jum? Iya, karena likuiditasnya mereka semakin ketat, terus mereka juga semakin picky ya, semakin memilih gitu kan. Mana nih yang cuan, yang mana. Akhirnya karena dia punya pilihan, ya udah, Pak harus nyari yang terlalu berisiko kayak gitu. Karena untuk investor asing salah satu yang dia lihat selain turun naiknya harga saham misalnya, yang dia lihat itu depresiasi rupiah terhadap USD. Kalau misalnya dia masuk rupiahnya terus melemah, rugi dia. Makanya dia pasti yang dia perhitungkan itu juga. Rupiah itu kalau melemah dia pasti cabut. Wow, bisa begitu ya teman Motion. Nah, kalau pada kondisi yang buruk banget nih, kira-kira apa nih yang bisa dilakuin sama kita seorang investor yang ya kalau dibanding sama investor yang asing mah cilik banget deh gitu, Mbak Jum. Nah, ini sebelum sampai sana nih, Adit. Kalau misalnya investor asing ini ke Amerika nih lari kemana sih gitu kan? Mereka nih lari masuk ke treasury notes-nya atau mungkin kita biasa mendengarnya surat utang negara Amerika. Yang jadi acuan biasanya yang 10 tahun. Ini sekarang kisaran di angka 2,9 sampai 3%. Nah, gitu. Nah, artinya ya kira-kira aja kalau return atau imbal hasilnya sekitar segitu ya mereka pasti prefer ke sana. Risiko lebih kecil, nggak ada risiko mata uang yang berubah gitu kan. Nah, kalau untuk investor nih nyadar nih kondisinya, waduh ini makin buruk nih gitu kan, winter is coming gitu kan. Nah, pada saat badai datang, likuidasi posisi saham, pegang cash. Itu salah satu strategi juga. Nah, ada beberapa sekuritas juga menawarkan reksadana pasar uang. Jadi uangnya daripada nganggur, mungkin jadi cash kan nganggur ya, bisa parkir juga di reksadana pasar uang. Itu kalau dropnya parah kayak begitu, bikin aja kayak begitu. Itu yang bisa dilakuin sama investor gitu ya, Mbak Jum ya. Wow, ini menarik nih. Jadi sebenarnya di sini kamu bakal dapetin banyak banget insight menarik teman Motion ya. Tapi Mbak Jum, aku mau nanya deh, menurut Mbak Jum sendiri penting gak sih untuk kita para investor muda, ini dalam tanda kutip payungnya cuaca buruk gitu ya, harus menambah skill atau mengasah curiosity kita supaya kita jadi tahu banyak hal dan lain-lain, karena otomatis kita jadi bisa membaca lah at least forecast ke depannya gimana. Menurut Mbak Jum gimana? Oh ya pasti. Karena kalau yang tadi saya umpamakan, kalau misalnya kita cuman lihat orang keuangan dengan metode fundamental dan teknikal tadi, itu cuman kita ngelihat hujan lokal gitu kan. Sementara kalau kita melihat secara makro besar di dunia, itu kita juga bisa menentukan sektornya. Misalnya nih sekarang, kenapa yang namanya sektor-sektor di batu bara, nikel misalnya gitu ya, itu naik kencang. Ya itu salah satunya karena energi sedang mahal. Artinya switching di sektor juga kita bisa ngelihat. Akhirnya kita bisa melihat, oh saham-sahamnya yang lagi musim yang mana nih. Gitu. Wow, menarik ya Tuan Motion. Jadi mulai dari sekarang yuk kita asah curiosity kita supaya kita bisa membaca cuaca baik atau buruk di depan. Last but not least, Mbak Jum, tips and trick dong buat teman Motion supaya bisa membaca cuaca semakin hebat ke depannya, atau di satu sisi nggak jadi orang yang FOMO, panic selling mungkin, atau apapun yang bisa Mbak Jum kasih. Yang pasti nih kalau kita investasi, pastikan pakai dana investasi, dana dingin ya, bukan uang makan sehari-hari. Lebih baik juga kita mulai investasi, mungkin modalnya mini nggak apa-apa, tapi biasain dulu, ya kan? Biasain menu-menunya. Kan di setiap sekuritas, kalau kita masuk perusahaan sekuritas kan ada aplikasi. Nah, kita coba dulu satu-satu menunya gitu. Jangan sampai salah pencet harga, mau jual jadi beli jadi jual gitu kan. Jadi bertahap ya kan. Benar. Jadi nanti kita kalau misalnya udah oke, hasilnya juga oke, jadi kita naikin modalnya sedikit-sedikit lah kan, baby step lah ya. Jangan langsung nyemplung brung pengen dapat uang gede. Bertahap. Iya, makanya itu dia bertahap ya. Teman Motion ke depannya pasti amin bisa jadi seorang investor yang hebat juga. Mbak Jum, thank you so much loh ngobrol-ngobrolnya hari ini. Oke, terima kasih. Terima kasih juga buat teman Motion yang udah dengerin, dan tentunya jangan lupa untuk follow @mediobyKGmedia, @motion975fm, @kontannews. Dan juga kalau pengen kirimin saran, boleh banget kok ke email podcast
@kgmedia.id. Dengerin terus ya podcast Cuan di Spotify untuk dapetin inspirasi menarik lainnya seputar pengelolaan keuangan, investasi, dan juga aktivitas finansial lainnya. See you on the next episode, teman Motion. Thank you, Mbak Jum. Bye-bye. Itu dia Motion Cuan. Cari untung bareng teman di minggu ini. Tungguin obrolan-obrolan seru lain di Motion Cuan. Cari untung bareng teman. Sampai ketemu di episode minggu depan.